Jadi ini keberhasilan dari Wali Songo. Sementara Islam yang ada di India itu sudah ribuan tahun. Sampai sekarang India tidak mayoritas bukan penduduk Islam ya. Jadi di India sudah 1000 tahun Islamnya, ya, tapi nggak berhasil. Ya. Jadi inilah kehebatan dakwah para Wali Songo. Saking hebatnya sampai kita itu bangga, dan bangganya itu berlebihan. Ya. Bangganya berlebihan, menganggap bahwa ini adalah Islam yang paling baik, bahkan lebih baik daripada Islamnya orang Arab. Itu yang sekarang lagi rame ya. Itu bangganya berlebihan, gitu ya. Kenapa? Karena di Indonesia itu dalam kurun 70 tahun bisa diislamkan tanpa peperangan, katanya ya, tanpa peperangan. Dan memang faktanya tidak ada peperangan. Tapi di Arab sana, kata mereka, itu berdarah-darah Islam itu disebarkan. Berdarah-darah ya. Banyak terjadi peperangan. Apa betul? Kalau toh betul, pasti ada alasannya ya. Karena saya yakin Nabi Muhammad tidak pernah melanggar ayat Al-Quran. Di Al-Quran itu dijelaskan kapan harus berperang dan kapan harus berhenti. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah di jalan Allah, kata Al-Quran, orang-orang yang memerangi kamu. Begitu ya. Jadi perang itu dianjurkan oleh Allah apabila kita itu diperangi. Ya. Perangilah di jalan Allah terhadap orang-orang yang memerangi kamu, tapi tidak boleh melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Karena sesungguhnya Allah itu tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Itu kuncinya ya. Jadi Islam di sana itu terjadi peperangan karena umat Islam diperangi. Ya, jadi itu bela diri. Rupanya kita lupa bahwa kasus yang ada di Arab itu berbeda dengan kasus kita di Indonesia. Itu ya, jadi disamakan. Kita di sini Islam aman-aman saja, tidak berdarah, di sana berdarah. Padahal Al-Qur'annya bilang kita itu berperang karena diperangi. Kalau tidak diperangi, tidak boleh berperang. Saya yakin 100% Nabi Muhammad tidak melanggar ayat ini. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wahrizuhum min haitsu akhrajuhum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai. Itu ketika perang, Pak. Ya. Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai. Ya, karena dalam kondisi perang. Dan usirlah mereka di mana kamu diusir oleh mereka. Itu aturannya ya. Ya. Usirlah mereka di mana kamu diusir oleh mereka. Jadi kalau kita diusir dari Wanarata sama orang PKI, maka kita usir PKI dari Wanarata, bukan PKI yang di Bantar Bolang, bukan. Itu seperti itu ya. Jadi kita disuruh mengusir penjajah di mana mereka mengusir kita. Itu aturannya. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu, nah fitnah ini jangan diartikan fitnah, jangan suka fitnah ya. Kalau gitu bukan. Fitnah yang bahasa Indonesia kan artinya apa tuh? Menuduh ya. Fitnah di sini dalam bahasa Arab terlambat. Itu artinya peperangan ya. Fitnah di sini diartikan peperangan. Fitnah juga artinya ujian atau cobaan ya. Dalam ayat ini diartikan peperangan. Dan peperangan ini bahayanya lebih besar daripada pembunuhan. Karena peperangan itu membuat orang sengsara, Pak. Anak-anak, ibu-ibu jadi nggak bisa makan, jadi nggak kerja. Orang yang nggak berusaha terbunuh. Maka peperangan itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Wala tuqatilum fil masjidil haram. Kita nggak boleh membunuh mereka di masjid haram, nggak boleh. Kecuali mereka membunuh kita di situ, gitu ya. Dan kalau mereka berhenti, kita juga harus berhenti. Itu aturannya, Pak. Ya. Itu aturan perang di dalam Islam.
Ya. Asharul haramu bisahril harami. Bulan-bulan haram dengan bulan-bulan haram. Jadi di zaman jahiliyah dulu itu ada 4 bulan haram yang nggak boleh perang, Pak. Jadi sebelum Nabi datang pun juga itu berlaku. Jadi bulan-bulan apa tuh? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab itu nggak boleh perang. Ya. Bulan-bulan itu tuh dijaga, nggak boleh ada perang, nggak boleh itu. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Tapi kalau umat Islam diperangi di bulan itu, kita boleh membalas di bulan itu meskipun itu bulan haram untuk berperang, ya. Tapi nggak boleh berlebihan, nggak boleh melampaui batas. Itu aturannya. Jadi Nabi tidak melanggar perintah ini, gitu ya. Jadi kalau saya dengar Arab disebarkan dengan berdarah dengan peperangan karena situasinya seperti itu, jangan disamakan dengan kita. Kita damai-damai saja karena kita menghadapi orang Hindu. Dulu di sana kita menghadapi orang-orang yang Tuhannya sama, Allah juga, ada Ka'bah juga, ada sholat juga, sama dulu. Bahkan konon ketika perang Badar, Nabi Muhammad itu takbir Allahu Akbar, Abu Jahal juga takbir Allahu Akbar, Pak. Sama kayak di Monas itu, sehingga keras. Jadi Abu Jahal itu kekeh, ini agama apa tuh? Sholat juga sama, ini sama. Bahkan kiblatnya kan ke Masjidil Aqsa ya dulu ya, sama seperti dulu. Apa nih? Sama, bikin baru aja. Jadi kekeh dia, makanya diperangin habis-habisan itu, keras. Jadi orang-orang Quraisy itu keras sekali terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad tadi. Karena di situ sudah ada Islam. Apa-apa nih kan merubah tradisi nenek moyang kita. Sementara di Indonesia itu berbeda. Di sini Hindu ada kasta, Pak. Kasta itu tingkatan ya. Jadi ada kasta atau Brahmana, Sudra, apalagi itu level gitu ya. Di Islam tidak ada. Semua orang itu sama di mata Allah kecuali takwanya. Apakah dia presiden, pejabat, orang tani, semuanya sama. Apakah ustaz, sama saja. Tapi di agama Hindu itu beda. Oh ini pria, ini beda. Ini apa tuh kelas apa pasukan ya, atau kelas bawah beda. Nah begitu ditawarkan Islam oleh Wali Songo, cepat mereka. Oh ini benar nih, enak nih, nggak tersiksa nih. Jadi sukses, Pak. Nah, makanya kita jangan sampai ikut-ikutan. Oke lah, kalau kita mengakui bahwa ini Islam Nusantara yang terbaik, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai menyalahkan orang Arab. Jangan bawa-bawa orang Arab. Jangan. Yang sekarang saya lihat di WA itu apa? Islam Arab itu dijelek-jelekan. Kita lupa kalau Nabi kita orang Arab. Islam datanya dari Arab. Bahasanya Arab. Bahkan Wali Songo juga orang Arab, Habib juga. Gitu. Nah itu. Makanya kalau berbicara Islam berarti berbicara tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi antara Islam dan orang Islam itu harus bedain, Pak. Kalau Islam berarti Al-Qur'an dan As-Sunnah, hadis. Orang Islam berarti seperti kita, Pak. Ada yang maksiat, ada yang beriman, ada yang suka sholat, suka wiridan, suka togel. Itu orang Islam, Pak. Dimanapun sama, Pak. Orang Arab, Islam orang Arab dengan sana sini sama saja. Ada yang maksiat, di sana juga maksiat. Di Eropa sama saja. Jadi yang namanya orang Islam itu sama saja. Ada yang beriman, imannya 24 karat. Ada yang imannya cuma 5 karat. Tapi Islam dimanapun sama. Jadi tidak pas membanding-bandingkan antar orang Islam. Umat Islam itu nggak bisa dibanding-bandingin, sama saja. Kebetulan saja. Ya, kita merasa hebat kan Islam Indonesia gitu. Coba bayangin Ibnu Sina, tahu Ibnu Sina ya? Ustaz Slamet ya? Dia penemu ilmu kedokteran. Itu orang Arab, Pak. Hebat kan? Ibnu Rusdi, Al-Jabar, penemu matematik, penemu teleskop, penemu apa tuh? Lensa, kamera. Itu orang Arab, Pak. Dulu hebat. Loh sekarang kok dilupakan? Lihatnya sekarang Arab sekarang lagi berantem. Kenapa mereka berantem? Karena mereka ada yang ngutik-ngutik. Itu orang Israel. Diadu domba mereka sekarang. Diadu domba. Antara Syiah dengan Sunni, antara Wahabi macam-macam diadu domba sama Amerika sama Yahudi itu biar orang Arab itu lemah sehingga tidak bisa nyerang Israel. Nah kita ikut-ikutan. Itu harusnya nggak apa-apa deh kita Islam Nusantara. Oke, memang buktinya seperti ini kan.
ada sedekahan macam-macam, beda kita. Tapi jangan katakan bahwa kita lebih baik dari sana. Islam ya satu, ya. Islam ya Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya Allah bilang, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Orang-orang yang memecah belah agama Allah, agama mereka, sampai menjadi bergolongan-golongan itu, kalian, kata Allah, tidak punya sedikit pun tanggung jawabnya pada mereka. Biarkan mereka saja. Itu urusan mereka itu. Ada yang bikin Islam Syiah, Islam Sunni, Wahabi, apalagi Islam liberal, itu urusan mereka. Wa amruhum ilallah. Urusan mereka diserahkan kepada Allah. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Nanti Allah di akhirat akan kasih tahu pada mereka apa yang mereka telah perbuat. Gitu ya. Jadi kita itu kadang-kadang terbawa emosi, dan bahayanya nanti kita bisa murtad, Pak. Kalau kita berlebihan sampai memusuhin orang Arab, itu seperti kacang lupa apa? Kulit. Ya kalau kacang basah kan lanjarannya. Kacang lupa lanjarannya, itu seperti itu, Pak. Jangan sampai, Pak. Gitu. Itu bisa murtad, Pak. Karena nanti nuduhnya Nabi Muhammad itu melanggar Al-Quran. Itu nanti begitu. Meskipun dalam era sahabat juga perangnya banyak, Pak. Perangnya banyak karena situasinya berbeda. Kita berbeda dengan sana, gitu. Jadi tidak bisa disamakan, ya. Jadi para jamaah sekalian, sekali lagi kalau kita bicara Islam, berarti kuncinya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, itu yang dilihat. Nah, kalau kita bicara orang Islam sama saja. Ada yang munafik, kan gitu kan? Sama saja, gitu. Jadi nggak usah diunggulkan orang Islam itu begini sana, nggak usah. Itu nanti jadi pada berantem, Pak. Saling merasa lebih baik. Nah, ini Islamnya orang Jawa lebih baik nih. Itu sama dengan iblis, Pak. Ana khairu minhu khalaqtani min nari khalaqtahu wa khalaqtahu min tin. Itu iblis bilang apa? Aku lebih baik dari dia. Aku diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Nah itu. Aku hebat deh, Islamnya orang Jawa. Kan gitu kan? Ada Nusantara macam-macam. Sana gimana? Nah, itu jangan sampai kita terbawa arus seperti itu, ya. Jadi saya paham kalau dari NU itu bilang ini Islam Nusantara, saya paham. Tapi jangan sampai kita kemudian menyalahkan orang Arab, merasa kita lebih baik daripada orang Arab, gitu ya. Karena nanti resikonya kita jadi rasis, jadi ras, ya. Itu seperti itu resikonya, dan itu sangat berbahaya. Sedikit-sedikit nanti akan maju, Pak. Begitu kita udah anti Arab, nanti lama-lama anti bahasa Arab, nanti lama-lama disuruh anti kepada agama kita, Nabi kita. Misalnya Nabi kita itu melanggar Al-Quran sehingga menyebarkan Islam dengan pedang. Padahal faktanya Islam tidak akan berperang di dalam Al-Quran kecuali diserang.